Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mbak Sela. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk teman-teman semuanya bagaimana cara membuat headband topi seperti ini. Ini saya buat khusus buat anak saya yang minta dibuatkan. Nah, kebetulan dia lihat temannya punya topi seperti ini, terus dia juga minta dibuatkan. Maka dari itu sekalian aja saya buat tutorialnya juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk channel saya ini agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video tutorial berikutnya. Spesial buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel saya ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Jadi tetap stay tune di sini dan jangan di skip biar lebih mudah dipahami. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan benang polycherry Onitsuga, dan saya kebetulan memiliki sisa benang. Dan jarum rajut yang saya gunakan, hakpen yang saya gunakan berukuran 4,0. Nah, saya menggunakan satu helai benang saja ya teman-teman. Kebetulan saya sudah mengukur lingkar kepala anak saya sekitar 47 sampai 48 cm lingkar kelilingnya. Jadi kita hanya tinggal mengukur lingkar kepala anak yang akan kita buatkan topinya ini. Jadi saya akan membuat rantai yang secukupnya dengan ukuran 48 cm. Nah, untuk itu saya di sini membuat dulu rantai sebanyak sekitar 110 rantai. Jadi saya akan buat 110 rantai dulu sehingga mencukupi ukuran 48 cm. Karena jahitannya ini atau rajutannya ini agak melar, jadi kita tidak perlu sampai di angka 48 karena dia akan melar. Jadi saya hanya mengambil sekitar 46 atau 45 cm agar bisa ketarik dan ukurannya pas 48 cm sesuai dengan lingkaran kepala anak saya. Nah, saya buat di sini dulu rantai sebanyak 110 rantai. Nah, ini saya sudah membuat sekitar 110 mata rantai, yaitu saya ukur dulu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan untuk lingkar kepala anak yang akan kita buatkan. Nah, ini agak saya tarik sedikit ya rantainya ini. Jadi kita sudah hampir mendekati 45 sampai 46 cm. Karena ini belum mencukupi, saya akan menambah rantainya lagi sehingga jika saya tarik dia akan mencukupi 48 cm karena dia bersifat melar kalau rajutan ini ya teman-teman. Nah, ini udah mencukupi kayaknya, sepertinya di angka 48 cm. Nah, kalau sekiranya kita tarik belum mencukupi 48 cm, kita bisa menambahkan rantainya ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan melarnya rajutan kita. Nah, untuk menyambung kita tinggal menyambungkan ke rantai yang pertama. Nah, jadi kita akan memulai untuk menyambungkan di rantai yang pertama kita buat tadi. Lalu kita akan membuat slip stitch. Dan kita buat satu chain dulu di awal. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat SC di setiap lubangnya. Jadi satu lubang kita buat
yaitu SC keliling sampai di batas SC pertama ini. Kita pasang penanda dulu, terus kita lanjutkan dengan membuat SC keliling sampai di batas penanda yang sudah saya pasang tadi. Jadi kita buat keliling memutar. Nah, kita sudah sampai di batas penanda yang sudah saya pasang tadi di awal single crochet kita. Lalu akan saya lanjut tanpa membuat slip stitch ya teman-teman. Jadi saya langsung membuat satu single crochet lagi di single crochet yang pertama tadi. Jadi tanpa slip stitch kita akan langsung menuju ke baris kedua dengan membuat single crochet juga di setiap lubangnya. Nah, kita lanjutkan membuat single crochet lagi di baris yang kedua ini, sekeliling sampai di batas penanda yang sudah saya pasang, dan kita akan ukur dengan ketinggian beberapa baris. Nah, saya sudah membuat sekitar 10 baris single crochet. Nah, kita sudah selesai di penghujung baris yang ke-10. Di penanda yang sudah saya pasang ini saya lepas dulu, dan kita akan membuat satu slip stitch di bagian single crochet terakhir. Nah, lebarnya seperti ini, segini, yaitu sekitar 10 baris single crochet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi saya membuat 10 baris single crochet. Saya putuskan dulu benangnya, lalu kita akan mulai membuat bagian padnya. Jadi untuk lingkar kepalanya teman-teman bisa mengukur dulu ya bagian lingkar kepalanya berapa senti, dan kita akan buat mulai berdasarkan ukuran dasarnya, yaitu lingkar kepala dari yang akan kita buatkan padnya ini. Nah, saya ambil garis tengahnya dulu dan kita akan ukur dari samping. Jadi batas rajutannya ini kita taruh di bagian belakang. Kita akan buat padnya di bagian depan. Saya akan penanda dulu bagian sisi kiri dan sisi kanannya, supaya kita akan mengambil garis tengahnya. Nah, kita sudah mengambil tanda di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita patokannya bagian sambungannya ini di belakang, lalu bagian padnya di depan. Nah, dari penanda ini kita akan ukur sekitar 3 jari samping kiri dan samping kanan untuk batas padnya. Bisa juga 2 atau kalau ingin lebih lebar. Jadi semua terserah teman-teman. Di sini saya akan membuat sekitar 2 jari saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi saya ambil 10 stitch. Saya akan beri penanda di bagian ini. Dan samping kiri juga saya akan buat sebanyak 10 stitch untuk saya akan mulai membuat padnya. Ini saya tandai dulu ya di stitch yang ke-10. Lalu samping kiri juga akan saya hitung dengan stitch yang sama, yaitu 10 stitch. Lalu kita akan mulai membuat padnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bagian ini kita akan beri penanda juga untuk kita tahu batas memulai padnya. Nah, kita sudah memasang penanda di bagian kiri dan kanan.
dan di sini bagian sini yang kita akan buat mulai membuat padnya. Kita lepaskan dulu yang ini, lalu kita akan mulai membuat bagian pad. Nah, kita akan mulai dari sini ya teman-teman. Kita lepaskan dulu penandanya, lalu kita akan menyambungkan benang mulai dari bagian yang ini. Kita akan buat satu rantai dulu. Lalu saya akan mulai membuat single crochet di lubang selanjutnya. Jadi saya akan membuat single crochetnya di bagian front ya, front loopnya di bagian depan ini, bagian yang ini ya teman-teman. Saya akan mulai buat single crochet di sini. Jadi kita tidak mengambil semuanya dalam satu loop itu, kita ambil yang bagian depannya saja. Bagian belakang kita tidak menggunakan. Jadi hanya bagian front atau bagian depannya saja yang kita ambil. Lalu kita akan buat single crochet di setiap lubangnya sampai di batas penanda yang satunya yang sebelah kiri. Nah, jadi kalau teman-teman belum lihat benar, ini kita lihat di bagian depannya ini yang kita ambil untuk buat single crochetnya. Jadi di loop yang sebelah depan. Mudah-mudahan teman bisa memperhatikan. Kita akan buat single crochet sampai di batas penanda ya teman-teman. Nah, ini saya sudah sampai di batas penanda yang terakhir tadi ya, di single crochet yang terakhir. Nah, untuk di baris keduanya kita akan lanjut, kita akan putar pengerjaan kita. Kita buat satu rantai, lalu kita membuat single crochet lagi di baris kedua. Nah, di baris kedua ini kita buat selang-seling ya teman-teman, 1 SC lalu 1 increase, yaitu 2 SC dalam satu lubang. Kita tadi mulainya dari 1 single crochet, lalu dilanjut dengan 1 increase, dilanjut lagi dengan 1 SC, lanjut lagi dengan 1 increase. Jadi dalam satu lubang ada 2 SC. Jadi kita buat selang-seling seperti itu ya teman-teman untuk pengulangan polanya. 1 SC, 1 increase, 1 SC, 1 increase. Dan kita buat pengulangan pola itu sampai di stitch yang terakhir. Nah, saya sudah sampai di stitch yang terakhir dengan 1 single crochet dan ditutup dengan 1 single crochet. Nah, jadi dia agak melebar ya teman-teman. Kita balik pengerjaannya, lalu kita lanjut untuk membuat baris yang ketiga. Di sini saya akan melangkahi atau mengskip sekitar 2 lubang. Kita men-skip 2 lubang, lalu kita akan buat di lubang yang ketiga mulai dengan single crochet di stitch yang ketiga. Jadi tadi kita skip 2 ya, lalu kita buat di lubang yang ketiga, kita buat 1 single crochet dan selanjutnya kita buat 1 SC di setiap lubang sampai dengan
batas akhir dari baris yang ketiga. Nah, kita buat lagi selanjutnya seperti itu ya. 1 single crochet dalam 1 lubang. Nah, saya sudah hampir sampai di batas terakhir, tapi kita akan berhenti di lubang yang ketiga sebelum selesai. Jadi kita lewatkan dulu. Dua lubang, lalu kita akan balik pekerjaan. Jadi kita tidak sampai ya di stitch yang terakhir. Kita stop di 2 stitch yang terakhir. Kita akan mulai lagi di baris keempat dan kita skip lagi 2 lubang. Lalu di lubang yang ketiga kita akan buat single crochet lagi. Sama seperti dengan yang kita lakukan di baris yang ketiga tadi. Kita akan buat single crochet lagi di setiap lubang. Dan kita lakukan hal yang sama dengan yang di baris ketiga tadi. Nah, kita buat 1 single crochet di setiap lubangnya. Dan sebelum sampai di stitch yang terakhir di baris keempat ini, kita akan stop di lubang yang ketiga ya teman-teman. Nah, kita sudah hampir sampai di baris yang terakhir, di stitch yang terakhir, tapi kita skip dulu. Kita stop dulu di 3 lubang terakhir. Jadi kita langsung balik lagi pekerjaan. Nah, di baris yang kelima juga kita lakukan hal yang sama. Di stitch yang ketiga kita akan mulai membuat 1 single crochet, lalu 1 single crochet lagi. Jadi kita mulai membuat 2 single crochet. Nah, di baris kelima ini kita buat 2 single crochet aja di awal, lalu kita lanjut dengan half double crochet yaitu HDC. Jadi di stitch pertama dan kedua kita buat single crochet atau SC. Nah, di stitch yang berikutnya kita buat HDC, tusuk HDC. Jadi kita akan buat 2 SC di awal dan 2 SC di akhir. Diperhatikan ya teman-teman, untuk selanjutnya yang di tengah, bagian tengahnya ini kita buat HDC. Jadi sebelum sampai di akhir baris kelima, kita buat dulu 2 single crochet, lalu kita balik pengerjaan. Kita buat sampai di sini. Nah, ini sudah sampai di batas pembuatan HDC. Lalu kita akan sambung dengan 2 SC, lalu kita balik pengerjaannya. Nah, jadi 4 lubang sebelum selesai kita akan buat, kita hitung 4 lubang ya teman-teman. 2 lubang terakhir SC, lalu 2 lubang kita lewatkan. Lalu kita balik pengerjaan kita. Nah, di sini saya skip lagi 2 lubang. Di lubang ketiga saya buat 1 single crochet, lalu 1 lagi single crochet. Selanjutnya di baris yang keenam ini sama seperti dengan baris kelima tadi, kita buat HDC juga. Jadi 2 SC dulu di 2 lubang pertama. Lalu kita buat HDC dan terakhir kita buat 2 single crochet juga, lalu kita lewatkan 2 lubang. Di sini saya juga akan membuat sekitar 6 baris aja atau 7 baris untuk lebar padnya. Nah, kita akan buat sampai di batas 4 lubang terakhir ya untuk HDC-nya. Nah, ini kita sudah hampir sampai di penghujung baris yang keenam ini. Lalu sebelum kita membuat tusuk SC, kita selesaikan dulu yang HDC-nya. Lalu di lubang 2 lubang kita isi dengan SC, lalu 2 lubang sisanya kita lewatkan.
dan kita akan mulai baris yang selanjutnya. Di sini saya akan buat baris terakhir itu di baris yang ke-7 ya teman-teman. Jadi saya membuat padnya sebanyak 7 baris. Kita lakukan hal yang sama lagi seperti di baris yang sebelumnya. Kita skip 2 lubang, di lubang ketiga kita buat 2 SC berturut-turut, lalu sambung dengan HDC. Hanya kita akan mengurangi 2 loop saja, 2 lubang untuk memberi efek lengkungan dari padnya. Di sini teman-teman juga bisa membuat dengan 2 helai benang ya, agar lebih terkesan lebih kokoh, lebih tebal. Dan jika teman-teman juga ingin menggunakan busa ati juga bisa. Nanti kapan-kapan saya akan buat videonya juga dengan menggunakan busa ati untuk lapis padnya biar agak atau lebih kokoh. Karena di sini saya hanya membuat untuk anak saya, jadi saya buat tanpa menggunakan busa ati. Ini sebenarnya dadakan juga teman-teman, karena anak saya tiba-tiba aja merengek minta dibuatkan, jadi saya sempat-sempatkan juga buat videonya biar menambah ilmu, menambah sedikit ilmu buat kita semuanya, juga buat teman-teman yang pemula. Nanti kapan-kapan saya akan buat video dengan menggunakan 2 helai benang dan menggunakan busa ati. Nah, kita buat sampai dengan selesai di baris yang ke-7 ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai atau hampir sampai di baris yang terakhir ya teman-teman. Kita buat 2 single crochet dulu, lalu kita slip stitch. Nah, 2 single crochet kita sudah buat, lalu kita putuskan benangnya. Seperti ini lebarnya ya teman-teman. Nah, nanti kita akan buat single crochet di kelilingnya ya teman-teman. Untuk merapikan bagian lengkungan yang ini, kita akan buat single crochet keliling. Jadi kita akan buat 1 single crochet di setiap lubang untuk sekelilingnya, dan kita akan rapikan bagian lengkungannya itu. Nah, kita akan mulai dari batas rajutannya ya teman-teman. Kita buat dulu 1 rantai, lalu kita akan buat single crochet mengelilingi. Kita buat 1 SC dalam 1 lubang. Nah, kita akan buat 1 single crochet untuk mengelilingi sampai di batas akhir rajutan bagian sini ya. Kita buat penanda dulu di batas awal tusukan. Nah, kita sudah hampir ke bagian padnya ya teman-teman. Kita buat 1 tusuk SC dulu. Lalu di bagian 3 loop yang ini kita akan buat HDC 1, 2, 3. Lalu kita lanjut dengan SC di lubang berikutnya di bagian padnya. Ini fungsinya untuk agar lengkungannya tidak terlalu ekstrim ya teman-teman. Jadi lengkungannya lebih kelihatan lebih soft, lebih halus, dan tidak terlalu melengkung. Jadi itu fungsinya untuk kita buat 3 HDC tadi di bagian sudut lengkungannya. Nah, selanjutnya kita akan buat 1 single crochet di bagian padnya. Kita buat sekelilingnya.
Nah, di bagian lengkungan di bagian pad sebelah kiri ini juga kita lakukan seperti tadi ya teman-teman. Setelah kita membuat single crochet di setiap lubang, di pas lengkungan ini kita buat 3 HDC juga seperti tadi untuk memberi kesan lebih soft pada lengkungan padnya. Nah, kita buat single crochet lagi sampai di batas penanda. Nah, untuk bagian ini kita juga sudah selesai untuk membuatnya. Di bagian terakhir nanti kita akan mengganti dengan benang warna coklat susu. Kita slip stitch dulu di bagian sini, lalu kita akan matikan benang, kita putuskan benang, kita ganti dengan benang warna coklat susu. Nah, di sini saya akan langsung mengganti benang dengan warna coklat susu atau coklat muda. Apabila teman-teman tidak ingin mengganti warna juga tidak masalah, teman-teman bisa menggunakan dengan warna yang sama atau hanya menggunakan satu warna juga. Jadi semuanya tergantung selera teman-teman semuanya. Nah, di sini dengan warna yang beda, saya menggunakan tusuk single crochet juga atau SC di setiap lubang, dan kita akan buat keliling ya teman-teman. Nah, kita buat sampai di batas single crochet yang pertama tadi untuk warna coklat susunya atau coklat muda. Saya putuskan dulu benangnya, lalu saya rapikan sisa benangnya. Dan kita akan lakukan hal yang sama juga di bagian yang ini ya teman-teman. Kita pakai benang warna coklat susu dan kita buat satu single crochet dalam setiap lubangnya. Nah, kita sudah selesai membuat bisnya atau pinggirannya dengan warna yang beda. Dan di sini kita akan letakkan bunga untuk penghias atau untuk biar lebih kelihatan lebih cantik. Karena ini untuk anak cewek, jadi saya buat bunganya aja. Nah, untuk bunganya saya buat seperti ini ya teman-teman. Kita mulai dengan magic ring, lalu kita buat satu rantai dan kita akan membuat SC sebanyak 6 SC. Ada 6 SC. Ini untuk bagian tengahnya ya teman-teman. Nanti bagian kelopaknya kita akan buat dengan warna coklat susu. Nah, ini kita sudah slip stitch di SC yang pertama. Jadi semuanya berjumlah ada 6 SC. Nah, untuk baris kedua kita akan buat 2 SC dalam satu lubang atau increase. Kita buat increase di setiap lubang. Nah, kita buat increase dalam setiap lubang. Dan semuanya untuk baris kedua ini kita mendapatkan 12 SC. Jadi semuanya ada 12 SC karena kita akan membuat 6 kelopak. Nah, selanjutnya kita akan buat kelopaknya ya teman-teman. Kita ganti benang, ganti warna benangnya dengan yang coklat susu. Kita mulai dari loop yang pertama, kita ambil dulu benangnya, kita kaitkan. Lalu kita buat rantai sebanyak 3 rantai dan masih di lubang yang sama saya akan buat double crochet sebanyak 2 double crochet. Jadi dalam satu lubang ini akan ada 3 double crochet karena rantai
ketiga yang tadi pertama kali saya buat adalah sudah saya anggap sebagai satu double crochet juga. Jadi di lubang yang pertama ini kita buat 3 DC, lalu di lubang selanjutnya kita akan buat 1 DC lagi. Ini di lubang kedua ya teman-teman, dan selanjutnya kita buat 3 rantai. Lalu kita masukkan ke lubang yang kedua ini, lalu kita slip stitch. Nah, kita sudah mendapatkan 1 kelopak bunga dalam 2 lubang. Lalu di lubang yang ketiga, lubang selanjutnya kita buat dulu 3 rantai. Lalu masih di lubang yang sama, kita buat 2 double crochet ya. Nah, kita buat dulu 1 double crochet, lalu 1 lagi double crochet atau DC. Sama seperti yang tadi ya, dalam 1 lubang kita punya 3 DC, lalu di lubang yang selanjutnya kita buat 1 DC lagi, kemudian ditutup dengan 3 rantai. 2, 3. Lalu kita slip stitch di lubang yang sama. Kita lakukan hal yang sama di lubang yang terakhir, lubang selanjutnya ya teman-teman, sampai di lubang yang terakhir. Jadi 1 kelopak kita buat dalam 2 lubang. Caranya sama seperti tadi, hingga akhirnya kita mendapatkan kelopak sebanyak 6 buah kelopak. Nah, ini kita sudah selesai membuat 6 kelopak ya teman-teman. Lalu kita buat 3 rantai, lalu kita slip stitch di bagian sini ya, di antara 2 kelopak kita slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai lagi. Maaf ya teman-teman, bukan slip stitch ya, tapi kita buat 1 single crochet ya, seperti ini. Lalu kita buat 3 rantai lagi sampai memenuhi keliling dari 6 kelopak ini. Jadi kita buat 6 kali juga ya teman-teman, 3 rantainya ini sebanyak 6 kali. Nah, ini fungsinya untuk kita membuat kelopak bunga bagian belakangnya ya teman-teman. Di belakangnya kita akan buat lagi dengan kelopak bunga yang lebih ukurannya lebih besar sedikit daripada kelopak yang ada di depannya. Jadi saya buat rantai dulu 3 dalam setiap kelopak, lalu sebanyak 6 buah. Nah, ini sudah selesai, kita buat 6 kali 3 rantai. Lalu kita balik seperti ini ya teman-teman. Kita letakkan di belakang rantai-rantai yang sudah kita buat tadi, kita letakkan di belakangnya. Kita majukan kelopaknya yang sudah jadi, kita letakkan di bagian depan, lalu rantainya di bagian belakang. Dan kita akan memulai pengerjaannya di bagian belakang ini ya teman-teman, di rantai yang sudah kita buat. Nah, ini ada 3 rantai di sini, 3 rantai di sini, 3 rantai di sini, jadi ada 3 rantai. Untuk kita mulai membuat kelopak yang di bagian belakangnya. Kita buang dulu sisa benang yang warna merah marun.
agar lebih memudahkan pengerjaan kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mulai membuat 3 rantai. 3 rantai dulu kita buat ya. 3, lalu kita buat triple DC ya. Triple DC sehingga membuat kelopak ini jadi kelihatan lebih besar daripada kelopak yang ada di belakang, yang di depan. Maaf. Kita buat 3. Kita buat 3 triple DC. Ini ada seperti ini ya. 3 gulung. Kita buat 3 ya, 3 saja triple double crochetnya, triple DC-nya. Lalu kita buat rantai juga sebanyak 3 rantai dan kita slip stitch masih di 3 rantai yang sama. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan ya 1 kelopak bunga. Kita beralih ke rantai yang berikutnya. Kita buat 3 lagi rantai, lalu kita buat triple DC. Triple DC-nya 1, 2, 3. Lalu selanjutnya kita buat 3 rantai, kita slip stitch di lubang yang sama. Nah, kita sudah mendapat 2 kelopak bunga. Sama seperti tadi, kita lakukan hal yang sama sampai dengan rantai yang terakhir ya teman-teman. Kita buat keliling sampai di sini. Nah, ini sudah selesai kita membuatnya. Bunganya sudah jadi. Tinggal kita akan, kita lebihkan benang, sisa benang ya teman-teman. Kita lebihkan untuk memasukkan jarum tapestrinya. Kita ambil sisa benang lalu kita isi di jarum tapestrinya untuk memudahkan kita menjahit bunga ke bagian headbandnya ini atau bagian topi headbandnya ini ya, untuk memberikan kesan lebih manis, topinya lebih cantik. Kita jahit biasa aja ya teman-teman. Kita buat tusuk biasa saja untuk menyatukan bunga ini ke bagian headbandnya. Kita jahit keliling saja untuk bagian tengah bunganya. Nah, kita jahit yang rapi agar hasilnya juga lebih rapi lagi. Nah, ini topinya sudah jadi ya teman-teman. Kita sudah selesai membuat headbandnya ini. Saya juga bingung mau nyebutnya headband apa topi apa gimana ya sebutannya. Yang jelas saya lebih senang nyebutnya dengan headbandnya juga. Jadi semacam mirip bandeau tapi mirip topi juga. Nah, semuanya terserah teman-teman mau menamakannya seperti apa. Kita sudah selesai membuatnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita ketemu lagi di next tutorial yang lebih baik lagi. Dan mohon untuk komentar yang positif agar lebih membangun channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.